Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Afiata Bikadla dalam acara Ngepit, ngobrol tentang pidana. Ya. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi di awal bulan Oktober tahun ini menjadi sebuah luka besar bagi dunia. Tragedi yang menewaskan ratusan orang ini sangat menghebohkan dan kasus penanganannya masih berjalan hingga hari ini. Semenjak bergulirnya kasus ini, masih banyak tantangan besar yang belum dapat terjawab. Untuk itu, untuk mengobati sedikit rasa penasaran, di sini kami hadirkan Bapak Anjar Nawan Yuski, SHMH, selaku tim advokat dari tim gabungan Aremania atau keluarga korban tragedi Kanjuruhan, dan Bapak Wahyudi Kurniawan, SHMHLI, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang Bapak dan selamat bergabung. Selamat Halo, datang. Terima kasih Mbak Afi. Ya, baik Bapak, bisa kita mulai ya. Pertanyaan Boleh. pertama nih Pak, tentang penahanan yang terjadi sejak tanggal 24 Oktober 2022 hingga hari ini sudah tahan selama kurang lebih 60 hari. Apakah memang proses itu pemberkasannya sangat lama ataukah perkara ini memang terkesan terlambat gitu? Gimana menurut Bapak Anjarnawan dan Bapak Wahyudi? Oke. siapa dulu nih? Ya, sepertinya Mas Anjar dulu ya sebagai tim advokasi karena kaitannya nanti dengan Aremania. Oke, oke. Ya, Mbak Afi dan juga rekan saya, Pak Yudi, juga senior saya ini. Jadi begini, kami kebetulan juga mengawal jalannya laporan pidana yang kemudian ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur ya. Yang sama maksud tadi ada 6 tersangka. Memang betul di sana dilakukan penahanan sejak tanggal 24 Oktober gitu. Kalau memang mengacu ke KUHP, batas waktu penahanan di tingkat penyidikan itu kan 60 hari ya. 20 hari oleh penyidik dan diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum. Dikecualikan untuk apa? Tindak pidana yang ancamannya di atas 9 tahun itu bisa diperpanjang lagi 30 hari oleh pengadilan negeri. Nah, kalau kita lihat perkara Kanjuruhan yang ditangani di Reskrimum itu kan pasal yang disangkakan berkenaan dengan pasal 359 dan 360 KUHP. Ada juga pasal tentang apa di Undang-Undang Keolahragaan itu yang ancaman hukumannya rata-rata 5 dan 6 tahun itu. Tidak ada yang lebih dari 9 tahun. Artinya batas waktu penahanan itu dibatasi hanya 60 hari ya. 20 hari oleh penyidik plus diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum. Artinya kalau ditahan awal mulanya 24 Oktober, maka itu akan berakhir batas akhir penahanannya di 24 Desember kemarin lusa ini kan gitu. Nah, persoalannya kalau ditanya apakah itu lambat, ya bisa kita bilang demikian lambat ya, karena faktanya sampai detik-detik terakhir batas waktu penahanan, penyidikannya baru selesai gitu, baru bisa dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut, baru bisa dinyatakan lengkap. Itu pun hanya terhadap 5 tersangka, kan tersangkanya ada 6 nih. Jadi yang 5 sudah dinyatakan P21 atau lengkap dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan nanti di pengadilan begitu. Nah, yang 1 tersangka ini statusnya masih belum P21, belum dinyatakan lengkap berkas penyidikannya. Ya, sehingga yang 1 tersangka ini belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan sekali lagi karena batas waktu penahanan sudah mencapai batas maksimal, sudah 60 hari pada tanggal 24 Desember, maka tersangka yang berkas perkaranya belum lengkap ini wajib dikeluarkan dari tahanan. Memang kan begitu aturannya dalam hukum acara begitu. Nah, tapi perlu dicatat statusnya masih tetap sebagai tersangka. Dia statusnya masih tetap sebagai tersangka dan prosesnya masih tetap penyidikan gini. Ini saya juga sekaligus meluruskan kemarin banyak juga teman-teman dari media yang tanya ke saya, dikiranya dengan apa dia keluar dari tahanan maka status tersangkanya gugur gitu, atau mungkin dia sudah nggak bisa lagi diajukan ke pengadilan. Tidak. Jadi dia tetap tersangka, prosesnya tetap berlanjut penyidikannya. Sekarang tinggal penyidik punya kewajiban, ya meskipun tersangka tidak berada dalam tahanan, penyidik punya kewajiban untuk segera menyelesaikan berkas perkara itu gitu loh. Nah, sekarang kita bahas nih, apa yang membuat berkas perkara ini kemudian tidak dinyatakan lengkap oleh jaksa. Nah, pada prosesnya keenam tersangka ini kan ditetapkan tersangka bareng-bareng.
kurang lebih H+2 atau H+3 sejak tanggal 1 Oktober tragedi Kanjuruhan. Yang mengumumkan saat itu langsung Kapolri. Nah, kemudian kita tahu di KUHP itu ada proses namanya pra-penuntutan. Jadi berkas perkara yang sudah dibuat oleh penyidik berisi keterangan dari para saksi, kemudian juga ada alat-alat bukti lain ya, kemudian ada keterangan tersangka, itu dibendel dalam satu berkas dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan yang biasanya secara teknis diistilahkan dengan tahap 1, pemeriksaan tahap 1. Nah, pemeriksaan tahap 1 ini dalam artian penelitian, jaksa meneliti berkas ya. Kalau penyidikan yang dibuat oleh penyidik itu dirasa cukup lengkap, artinya memenuhi syarat formil dan material untuk dilimpahkan di pengadilan, maka jaksa akan mengeluarkan suatu surat yang menyatakan bahwa penyidikan lengkap atau kita kenal dengan istilah P21. Sebaliknya, ketika berkas perkara yang dibuat penyidik itu belum lengkap, maka jaksa akan mengeluarkan P18 atau pernyataan bahwa penyidikan belum lengkap disertai P19, yaitu petunjuk-petunjuk terhadap apa-apa saja kekurangan dalam berkas perkara itu. Nah, itulah yang terjadi dalam Kanjuruhan. Jadi sempat ada 3 kali P19. Jadi dilimpahkan untuk yang pertama kali ternyata dinyatakan belum lengkap ya, belum layak untuk dilakukan penuntutan sehingga dikembalikan lagi ke penyidik Polda Jatim disertai P19. Kemudian itu dikembalikan lagi atau dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Tinggi setelah dilengkapi untuk yang kedua kalinya. Ternyata setelah diteliti oleh jaksa masih juga belum lengkap sehingga ada P19 atau petunjuk jaksa untuk kedua kalinya. Nah, sampai yang ketiga kemarin inilah pada akhirnya hanya 5 tersangka yang bisa dinyatakan berkasnya P21 atau lengkap. Itulah yang terjadi di Kanjuruhan. Nah, kalau nanya terus P19-nya apa begitu ya? P19-nya kami selaku keluarga kuasa hukum keluarga korban tidak bisa mengetahui secara detail karena itu masuk dalam pokok penyidikan, masuk dalam materi perkara. Memang tidak diperkenankan. Jadi nanti materi penyidikan itu baru bisa ditampilkan pada saat persidangan. Kalaupun kita bisa minta turunan berita acara pemeriksaan, itu yang bisa hanya penasihat hukum dari terdakwa untuk kepentingan pembelaan, semacam itu. Tapi kayak saya bisa gambarkan, yang jelas waktu itu sempat 3 kali berkas ini dikembalikan ke Polda Jatim dengan alasan belum memenuhi syarat formil dan material gitu. Kalau dari kami, ada beberapa masukan yang kemudian diakomodir dalam P19 jaksa, diantaranya adalah perihal rekonstruksi ulang. Ya, kami meminta ada rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara. Itu kemudian menurut jaksa sudah dimasukkan dalam P19-nya atau petunjuknya. Kemudian yang kedua, kami minta ada penambahan pasal atau perubahan pasal gitu. Karena menurut kami selaku kuasa hukum korban tidak tepat ya, tidak sesuai dengan fakta apabila 3 tersangka yang dari aparat keamanan atau dari Polri ini dijerat dengan pasal-pasal kelalaian gitu. Kita duga di sana ada kesengajaan sehingga kita usulkan untuk menerapkan atau menyangkakan pasal-pasal terkait dengan pembunuhan, penganiayaan maupun kekerasan terhadap anak. Seperti itu. Yang ketiga, kita usulkan juga agar penyidikan dikembangkan untuk bisa menemukan tersangka baru gitu loh. Jadi dari sekian penembak gas air mata itu kan belum ada satupun yang diproses. Yang diproses hanya 3, itu pun pada level pimpinan ya atau komandannya begitu. Eksekutornya belum. Nah, ternyata sampai di P19 3 kali, sampai akhirnya P21, itu juga belum ke arah sana. Yang terakhir juga kami minta ada dilakukan visum ya terhadap luka. Otopsi dan visum. Otopsi terhadap korban mati dan visum terhadap korban luka. Nah, lukanya di Kanjuruhan atau peristiwa Kanjuruhan ini kan banyak ya macamnya. Ada luka berupa iritasi mata yang mungkin kita tahu di media kelihatan matanya terlihat merah menyala itu. Terus ada yang kulitnya seperti terbakar, ada yang infeksi di paru-paru sehingga dia sulit bernafas. Nah, dan juga ada luka patah tulang karena dia terjatuh, terinjak-injak dan seterusnya. Yang kami tahu di berkas penyidikan, waktu kami dampingi saksi, itu saksi-saksi yang disampling oleh penyidik, dimasukkan dalam berkas perkara, itu rata-rata adalah saksi korban dengan luka patah tulang. Nah, menurut kami ini kan tidak objektif ya pada akhirnya ya. Harusnya penyidikan ini membuka seterang-terangnya akibat tembakan gas air mata ini apa gitu loh. Bukan hanya patah tulang saja, ada yang matanya merah tadi, ada yang kulitnya seperti terbakar tadi. Nah, itu harusnya dilakukan visum juga untuk kemudian dilampirkan dalam berkas perkara. Tapi ternyata sampai
kemarin dilimpahkan ke kejaksaan itu belum dilakukan gitu. Yang terakhir soal otopsi. Nah, ini yang menarik juga untuk didiskusikan. Otopsi itu dilakukan terhadap korban mati, korban meninggal yang diduga kematiannya tidak wajar gitu. Nah, kalau ngomong Kanjuruhan, apa indikator ketidakwajaran itu? Satu, ada kematian dalam jumlah yang sangat besar. Ada 135 jiwa yang meninggal. Dalam waktu yang bersamaan dia meninggal. Kedua, ada ciri-ciri umum yang sama, ya, seperti orang keracunan begitu. Kalau kami dengarkan cerita dari keluarga korban, ya, area dada ke atas ini menghitam membiru, dari mulut keluar, maaf, busa seperti itu, seperti orang keracunan. Harusnya kondisi ini penyidik tanpa harus diminta pun harus melakukan otopsi. Kita tahu dasarnya di pasal 133 sampai 135 KUHP, ya. Artinya tanpa harus diminta pun penyidik demi hukum harus melakukan otopsi untuk bisa mengungkap apa penyebab kematian ini. Yang terjadi di Kanjuruhan tidak. Seolah-olah otopsi ini harus berangkat dari permohonan atau permintaan dari pihak keluarga. Itulah yang terjadi. Jadi keluarga korban meminta dulu silakan anak saya diotopsi gitu. Dan polisi punya alasan bahwa belum ada persetujuan dari keluarga yang lainnya. Nah, kalau kita cermati di KUHP, persetujuan keluarga itu bukan syarat gitu loh. Bahkan polisi demi hukum, penyidik demi hukum bisa melakukan otopsi itu meskipun tanpa persetujuan keluarga. Dan itu belum juga dilakukan dalam Kanjuruhan. Hanya ada dua korban yang sudah dilakukan otopsi, itu pun atas permintaan keluarganya. Nah, itulah yang terjadi yang bisa saya gambarkan dari awal penyidikan sampai akhirnya itu dinyatakan lengkap atau P21 terhadap 5 tersangka. Seperti itu, Mbak Afi. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Bapak Wahyudi mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Mbak Afi. Jadi apa yang disampaikan Mas Anjar tadi menarik ya. Artinya kalau kita melihat dari sudut pandang akademisi, memang kalau pertanyaannya Mbak Afi tadi, ini apakah terkesan lama proses ini? Jadi kalau berdasarkan UHAP, terus kemudian berdasarkan regulasi yang ada, ini tergantung dari sudut pandangnya siapa. Dan kalau sudut pandangnya Mas Anjar sebagai kuasa hukum korban ya lama sekali gitu. Tapi dari sudut pandang teman-teman penyidik mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Kalau di dalam proses penyidikan yang dilakukan teman-teman Polri dalam artian di Polda Jatim, saya kira peristiwa Kanjuruhan itu melihat dari fakta data itu adalah sudah terang benderang sebenarnya. Jadi pertanyaan banyak orang mengatakan sebenarnya ada apa sih, kenapa kok lama sekali dan segala macamnya, ini menjadi PR bersama aja. Event ini menjadi hal yang bagus ya Puskapi ini ketika kita mau menyuarakan usut tuntas. Kalau kita bicara usut tuntas ya tuntasnya biar apa yang dilakukan Mas Anjar dan tim ini juga terbantu. Memang benar yang disampaikan Mas Anjar kemarin, ada di media itu banyak berita yang saya tidak tahu ada apakah itu memang berita benar-benar berita ataukah ya sekarang eranya buzzer ya. Jadi era buzzer itu untuk mengamburkan peristiwa Kanjuruhan ini difokuskan kepada 6 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Ini menarik. Padahal kalau kita mulai lihat sebenarnya ada pertanyaan sederhana begini, siapa tanggung jawab tertinggi dalam peristiwa Kanjuruhan? Tentu federasi. Jadi kalau bicara penyidikan ini apakah terlalu lama? Saya kira 60 hari itu sudah sangat cukup untuk melakukan proses penyidikan yang dimana fakta itu sudah terpampang jelas. Tim hukum gabungan Harimana ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Bekerjanya Spartan sekali, tidak mengenal lelah, kemudian sangat membantu sekali sebenarnya. Tetapi saya tidak tahu sudut pandangnya teman-teman penyidik dari Polda Jatim ini di sudut pandang yang mana. Kalau kita bicara penetapan tersangka, maka dikuatkan jelas ya, 2 hari setelah kemudian penetapan tersangka kemudian ditetapkan penyidik itu harus sudah dimulai. Maka
2 hari dimulai. Kalau sekarang sudah ditetapkan tersangka pun harus sudah punya alat bukti permulaan yang cukup. Artinya sebenarnya penyidik ini sudah cukup. Nah, kalau sudah menetapkan tersangka orang itu kan ya alat buktinya sudah cukup. Tinggal menambahi alat bukti yang lain yang saya kira itu terpampang jelas di lapangan. Pertanyaan memang benar, kenapa sih tidak mau melakukan otopsi? Jadi fakta di lapangan bahwa ya ini simpang siur juga ya ketika awal-awal mulai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 6 itu kan beritanya macam-macam. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Kalau melihat sisi lain dari sudut pandang hukum olahraga nanti menarik lagi. Tapi yang jelas kalau dari sisi penyidikan kok lama sekali. Sebenarnya bagi kami akademisi ini sangat lama. Kalau tanggal 3 ya, tanggal 3 atau tanggal 4 sudah ditetapkan tersangka oleh Kapolri, setidaknya itu alat buktinya sudah permulaan itu sudah cukup. Tinggal melengkapi lagi alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain itu apa? Salah satunya adalah mungkin hasil otopsi yang diminta sama keluarga korban. Kemudian alat bukti yang lain apa? Ya kalau teman-teman tim gabungan Aremania itu sebenarnya sederhana kok. Sekarang bukti elektronik itu kan sudah diakui sebagai alat bukti juga. Jadi rekaman-rekaman video yang dilakukan aparat di lapangan itu saya kira bisa menjadi alat bukti ketika itu ada terjadi peristiwa pidana di sana. SOP-nya seperti apa? Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi pertanyaan bersama. Kira-kira security officer di lapangan ini mengerti SOP atau tidak di dalam peristiwa Kanjuruhan? Bagaimana kemudian itu sebenarnya kalau sudah dirunut, kalau ada SOP-nya, ternyata kalau tidak ada SOP-nya, kan tambahan alat buktinya banyak sekali. Jadi menjadi persoalan adalah ketika 60 hari, kemudian P21 hanya 5 orang, yang satu belum, ini kan jadi pertanyaan publik. Bagi kami akademisi jadi pertanyaan juga. Karena penanggung jawab tertinggi kompetisi Liga Indonesia, kalau kita melihat regulasi Liga, kebetulan saya fokus di hukum olahraga juga, regulasi Liga 1 itu adalah penanggung jawab tertinggi adalah PT Liga Indonesia, dalam hal ini adalah direktur utama. Nah, sampai detik ini direktur utamanya kan belum ditetapkan, bahkan belum P21 ya. Akhirnya kan ya harus dibebaskan demi hukum karena sudah 60 hari. Kemudian dilakukan penanggung. Nah, artinya apa? Penanggung jawab tertinggi ketika di PT Liga itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi, apakah ini terlalu lama? Kalau dari sudut pandang akademisi, ini sangat lama sekali, Mbak. Karena ketika penyidik itu menetapkan seseorang menjadi tersangka, setidaknya itu alat bukti permulannya sudah cukup. Minimal 2 alat bukti sudah ada. Terus kurang apa lagi untuk melengkapinya? 60 hari apakah waktu yang cukup? Sangat cukup saya kira. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple proses penyidikan, contohnya proses penyidikan di perkara-perkara pidana yang lain, terorisme lah, cepat sekali tuh penyidiknya. Kemudian atau mungkin perkara-perkara yang lain yang kiranya itu juga melihat atensi publik. Kasus Sambo contoh. Mau nggak mau harus diterima juga penyidiknya dibandingkan itu loh. Kenapa? Peristiwa Kanjuruhan ini menjadi peristiwa yang bukan lagi sudut pandangnya adalah nasional, tapi sudah internasional. Itu Mbak Afi. Mungkin nanti kita bisa diskusikan, kita breakdown lebih detail di mana persoalan yang lebih menarik untuk dibahas. Ya, jadi kalau menurut penulisan Bapak tadi, saya menarik kesimpulan nih, ada sisi ketidakseriusan dari narasumber untuk melengkapi pemberkasan ini ya Pak. Karena waktu yang 60 hari itu sudah cukup lama, tapi kenyataannya yang terjadi bahwa dari 6 itu hanya 5 orang yang pada akhirnya P21, sisanya 1 orang yang belum belum lengkap gitu berkasnya. Jadi masih kelamaan gitu ya Pak. Jadi gini Mbak, kalau ditanya apakah ini serius dan tidak serius, saya kira penyidik itu dalam hal ini serius. Cuma persoalan apakah ada faktor X yang lain. Ketika penetapan P21 5 sudah selesai, kemudian yang 1 kok belum. Nah, ini kan
apakah penyidik masih membutuhkan tambahan keterangan lagi, ataukah penyidik masih membutuhkan tambahan alat bukti atau bukti yang lain lagi, saya tidak tahu. Saya kira dengan P21-nya 5 orang tersangka ini sudah menjadi gambaran sebenarnya yang AHL ini seharusnya juga sudah P21. Nah, mungkin masih mencari motif dan peran AHL ini sehingga penyidik itu masih merasa kesulitan untuk melakukan P21, atau mungkin P19-nya dari teman-teman penuntut umum belum bisa dilengkapi secara sempurna, maka belum jadi P21. Nah, P19-nya ini apa? Yang tahu ya teman-teman di penuntut umum dan penyidiknya sendiri. Saya kira kalau ketidakseriusan, saya kira ada sisi keseriusan karena saya lihat masukan dari tim hukum gabungan Aremania ini diakomodir sama di P19 yang disampaikan oleh penuntut umum ke penyidiknya. Tetapi apakah serius dan tidak serius? Apakah ada faktor lain? Ini yang harus kita telah lebih detail, telah lebih lanjut, karena ini menjadi persoalan yang serius ketika penegakan hukum ini masih ada pilih-pilih antara satu dengan yang lain. Gitu, Mbak